Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lagi para gamers. Kembali lagi dengan kita di Introcast ini. Introcast itu kalau untuk kalian yang baru datang ya, ini itu singkatan Introvert Podcast. Nah, jadi maksudnya itu apa? Jadi Introcast ini adalah podcastnya untuk orang-orang yang gabut, anti ngabut, tapi setiap malam selalu menyebut. Anjay. Menyebut apa itu? Intinya menyebut nama aja setiap malam. Menyebut siapa kan nama banyak. Iya, pokoknya intinya menyebut. Nah, kembali lagi dengan gua ya, Kevin Lisius. Gua di sini akan menjadi host kembali, dan di sini gua akan ditemani kembali oleh dua rupawan yaitu siapa? Perkenalkan. Oke, kenalin nama gua CC6. Siap. Gue udah diundang 3 kali nih. Oh, 3 kali ya. Ini udah mulai betah ya. Mulai betah nih. Enak sih. Udah mulai betah nih. Enak sih. Iya emang. Mulai nyaman nih, Mulai nyaman di zona nyaman. Nyaman. Sembilu. Halo, gue di sini dengan dunia lain. Dunia lain. Dunia lain pertama kali ya. Iya, pertama kali, first time. Baru right. Setiap ada podcast ganti namanya. Oh gitu. Nggak konsisten dong. Enggak, tergantung. Oh, tergantung. Gue tapi manggilnya enaknya apa nih biar kita biar akrab aja gitu. Ya karena enggak pakai nama asli, panggil aja Pandu. Oh, Pandu. Oke, siap. Iya. Siap. Bagus sih namanya sih. Lu apaan? Gue manggil lu apa nih? Nam. Bayu lah, Bayu. Bayu aja. Oke. Bayu aja. Okay. Nah, jadi nih di sini kira-kira lu udah pada tahu belum nih mau ngapain nih kita yang ngomongin nih? Ya. Tadi di briefing sih. Tadi di briefing ya? Tadi di briefing sama yang namanya Bandot. Di briefing Pak. Oh, kok saya nggak tahu ya? Saya telat berarti tadi. Waduh. Iya. Oke. Jadi di sini itu kita akan melanjutkan episode yang misterius ya. Nah, kalau yang sebelumnya kan kita ngomonginnya itu tentang pandangan kita tentang horor dari segi atau dimensi perfilman, ya kan, dari layar kaca, dari hitam. Nah, di sini kita akan membahas horor atau misteri itu dari segi pengalaman pribadi atau cerita-cerita yang udah kita pernah dengar gitu. Jadi misalkan contoh, lu pernah mengalami atau melihat sesuatu yang membuat lu takut atau apa, tapi dalam kehidupan nyata nih. Nah, mungkin kita ke lu dulu, Bay. Lu kan udah 3 kali nih. Lu udah akrab kan gitu. Udah hat-trick ya? Iya, udah hat-trick nih, udah nyaman. Nyetak gol doang nih. Tinggal asis doang nih. Oke. Sama 3 point. Kucuk-kucuk lay up dong. Nah, itu jangan itu berbeda. Oke, lanjut. Ini kalau dari lu sendiri, Bay, gimana, Bay? Lu ada pengalaman pribadi nggak gitu yang dari segi horor atau misterius gitu buat lu? Kalau gue sih pengalaman pribadi gue tuh nggak ada. Ini nggak ada sama sekali ya kalau menurut gue ya. Ya Pin ya. Sama sekali. Iya, gue nggak ada sama sekali sih Pin kalau tentang berbau mistis itu. Cuman kalau diceritain atau katanya nih. Nah itu gue banyak tuh. Kalau yang kayak gitu doang. Cuman kalau pribadi gue nggak ada sama sekali gue. Kalau yang diceritain tuh gimana tuh? Coba tuh yang paling lu inget gitu yang mana? Yang paling gue inget sih akhir-akhir ini ya, maksudnya waktu kapan ya? Mungkin sekitar bulan Februari gitu temen gue diceritain juga sama temen gue yang satu RT gitu kan. Katanya ada pocong terbang gitu. Pocong terbang habis itu loncat di pocong terbang. Iya, di depan kamarnya dia habis itu. Habis itu terbang lagi. Loncat dan terbang. Dia kan loncat kan nih kan. Kan terbang habis itu. Oh, jadi dia habis loncat nggak ke bawah gitu, ke atas lagi. Iya, ngambang. Siap. Dia ngelihat. Katanya begitu. Tapi kan nggak
yang tadi gue bilang, gue tuh nggak 100% pernah ada pengalaman kayak gitu, dan gue juga nggak percaya sih sebenarnya sih yang kayak gitu-gitu. Lu nggak 100%, maksudnya tuh berarti lu ada gimana tuh? Kok 100% berarti pernah ada apa gimana tuh? Maksudnya tuh gue pengalaman pribadi nggak ada yang hal-hal kayak gitu. Oh, bener-bener 100% tapi? Iya, nggak punya. Kalau lu gimana, Du? Kalau dari pengalaman pribadi? Self experience berarti ya. Self experience sih seingat gue dulu kecil, waktu masih kecil nih bisa terbang, bisa melihat. Oh iya, bisa, gue kayak pocong tadi. jangan lu kali pocong. Gue kan pas masih kecil. Pas masih kecil kenapa? Iya, pas masih kecil gue bisa ngelihat hal-hal lain lah gitu. Oh, yang gue ingat, yang paling lo ingat, yang paling lo ingat ada 2 sih. Jadi waktu dulu pas gue lagi sama emak gue nih, waktu itu lagi pengen ke kali tahu kali kan? Ya. Kali tahu. Ini di kampung lu apa gimana? Kampung. Di desaku yang tercinta. Masih mantul banget ya suasananya. Ya. Nah, pas lagi mau ke kali itu gue ingat, gue itu ngelihat banyak anak kecil tapi botak semua. Botak semua, dan tapi anehnya iya nggak pakai baju, atasannya nggak ada. Terus bawahannya nggak, maksudnya telanjang, cuma telanjang dada. Nggak full itu, telanjang dada. Mereka ngapain tuh rame-rame? Nah, yang anehnya adalah mereka ini main bola. Main bola rame, jadi nggak cuma 1 or 2, jadi banyak. Oh, di pinggir kali tuh? Di jalan OTW. Oh, jalan OTW. Iya, jalan OTW mau ke kali gitu. Terus seinget gue waktu itu bilang ke emak gue kalau gue ngeliat itu, maksudnya pas lagi jalan kok itu banyak banget yang main bola, cuma botak semua apa gimana gitu. Pokoknya gue laporan lah. Terus ternyata pas mau gue cerita lagi, ternyata dia nggak ngelihat, gue doang yang ngelihat. Lu kenapa nggak ikutan aja? Gak bisa dong, Pak. Iya, ikutan main lah, bener. Nah, kan deh saya tahu kurang orang. Pas gue sadar ngeliatin mereka gitu, kayak kalau nggak salah pas habis gue laporan gitu ya, mereka ini semuanya berhenti main terus ngeliatin ke gue. Lu bilang ke malu itu pas masih di jalan itu? Iya, jadi kayak sekalian sembari jalan loh. Iya, sembari jalan. Berarti kalau mereka ngeliatin ke gue, tandanya apa? Tandanya lu dimusuhin. Kurang orang. Mereka. Mau ngajak. Bener, kan gue bilang kurang orang makanya. Mau disamper tuh ya. Iya, jadi cuman mak lu nggak mau lu ikutan, ntar lu botak soalnya. Bener nggak mau, bener juga ya. Bener, kurang orang. Tapi kalau sekarang gimana? Sekarang masih suka ngeliat-ngeliat gituan lo? Berapa? Lu umur lu berapa sih? 39 ya? Berapa sih sekarang? 127 kalau nggak salah. Oh, 127. Oke. Iya, kalau di umur lu yang udah 127 ini gimana? Lu udah masih ngelihat apa gimana tuh? Ngelihat hal-hal begitu atau ngalamin hal-hal yang kayak begitu apa gimana? Enggak sih, kalau gue tuh pas dulu kan suka ngelihat kayak gitu. Nah, karena setiap gue habis ngelihat gue sakit-sakitan, ada efek sampingnya. Ditutup deh tuh, jadi nggak bisa ngelihat lagi. Oh, ditutupnya gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Iya, makanya gue juga nggak tahu, cuma bilangnya ditutup. Jadi gue nggak bisa ngelihat lagi. Ditutup sama siapa namanya? Geng botak. Enggak. Iya, maksud gue lu di proses ditutupnya gimana dulu gitu? Gue nggak ingat. Kayak cuma lu nggak ingat? Kan masih kecil. Kan itu waktu pas umurnya 1 tahun kan. Sekarang dia udah 120 berapa tadi? 120 berapa? 127 kan. Gila. Iya. Gue aja umurnya 60 tahun punya 70 sandi. Iya. Masih jalan sih alhamdulillah.
Kan yang ngatur mau gue beli sahamnya bego. Oh gimana iya, sih lu? Jadi nggak nih tapi itu. deal. Deal Ya, kan? ya Deal kan? deal lah. Tapi bahas ini dulu nih. Bahas horor dulu lah. Iya. Nah itu kalau dari pribadi nggak ada mungkin ya. Kalau dari ini, kalau misalkan dari daerah lu gitu, di kampung lu ada nggak yang terkenal? Dari coba lu bayar, kan dari Bandung sekarang lu lagi gantian. Daerah lu itu, lu ada kampung kan? Ya ada punya di Jawa Timur. Ada lah pasti ya, maksudnya ya di kampung apalagi Jawa Timur kan. Maksudnya kalau dari kampung, iya di kampung lu ada nggak gitu cerita? Iya cerita yang maksudnya walaupun orang nggak pernah ngeliat, tapi orang tahu lah gitu ini cerita gitu. Ada nggak kira-kira? Di kampung gue sendiri tuh kampung gue ya, tuh di kampung lu gitu. ini di mana? Dari Pacitan namanya itu. Pacitan. Pacitan. Oke, kalau di Pacitan. Pacitan bukannya kalau ini yang kuda lumping di Pacit itu. Oh itu itu gayung tuh. Oh apa? Gayung. Goyang-gayung. Oh iya, di gayung ya. Gayung-goyang. Di gayung. Di daerah gue tuh di Pacitan tuh sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada. Mungkin gue yang nggak tahu atau gue kan tadi kan pengalaman gue kalau cerita-cerita mah banyak sebenarnya. Cuman mungkin gue nggak gali gitu. Cuman ada nih di daerah di Jawa Timur Misteri Bondowoso. Misteri Bondowoso. Iya Pin gitu, Misteri Bondowoso. Jadi tuh kayak video penampakan gitu. Video penampakan? Iya. Ada videonya? Ada. Oh. Lu udah nonton tapi? Gue nonton dulu pas masih kecil tuh, gitu tuh. Oh, gimana tuh? Gue soalnya nggak tahu nih asli nih. Masa lu nggak tahu sih terkenal ya? Terkenal, cukup terkenal dulu itu. Iya. Produk lokal dan itu video itu tahun 2005-an kalau nggak salah ya. Gue umur berapa itu? Tapi dulu kemasannya VCD tuh yang gue tahu tuh gitu. Entah itu VCD. Ini dikemasnya dalam bentuk VCD. Kaset. Kaset. Dijual gitu. Dijual bebas. Gitu, Bay. Iya, dijual bebas. Nah, yang bikin takut ya karena ada penampakan itu sih sebenarnya sih, kayak ada beberapa makhluk yang muncul, misalnya kayak sosok wanita, pocong atau genderuwo gitu ada muncul kayak gitu Pin, kayak gitu sih. Tapi kalau sekarang lu ngeliat lagi takut gak kira-kira? Tetap takut sih, cuman takut. Iya siap. Cuman kayak katanya nggak percaya gimana? Emang nggak percaya, cuman kalau kayak ngagetin gitu tuh gue takut sih sebenarnya. Ngaget gitu nggak? Kalau misalkan nggak dikagetin gitu, Bay. Jadi misalkan lu nonton doang nih videonya, nonton doang kan bisa lagi nih. Lu nonton, terus udahannya, abis itu lu kira-kira takut gak gitu? Bakalan takut sih, sama aja gue. lu mah, aduh gimana nih? gue nggak ngerti sih. Tapi gue ya gitu, gue nggak percaya sebenarnya karena gue belum lihat. Cuman kalau ada visualisasinya ya gue tetap takut gitu. Nah itu sih Kipin yang dari daerah gue, Genderuwo itu Misteri Bondowoso yang gue tahu itu doang. Oke. Itu kan dari kampung ya atau dari pribadi. Nah kalau ngomongin kampung kan berarti wilayah nih. Nah kan kalau kayak cerita rakyat cerita setempat itu kan kental banget ya sama daerahnya di mana gitu. Tapi kan biasanya kalau cerita itu kan dari daerah-daerah yang notabene masih daerah kampung gitu, masih desa kan. Nah kalau sekarang nih kan gitu. Iya pelosok. Nah kalau sekarang nih kan kita kan udah udah tinggal di daerah kota nih ya kan. Menurut dari pandangan lu ini nggak sih dampaknya udah mulai berkurang nggak sih gitu cerita-cerita kayak begitu? Kalau menurut gua sih iya sih, karena lu sekarang nih malah kalau ada malah disamperin gitu loh. Ada yang video yang kuntilanak malah dibuka bajunya, malah ada yang jadi ada nih ya banyak kuntilanak dipukul batako. Itu inilah. Ada yang diikat lah. Oh ini ya cuman kayak kayak lawakan gitu ya videonya. Iya malah justru malah yang seharusnya serem, tapi malah nggak jadi seperti itu. Iya. Makanya maksud gue gitu. Jadi kalau pas masih kecil nih,
menakutkan. Kayak sesuatu yang sakral banget tuh. Nah jadi tuh kayak dulu aja kan banyak tuh acara TV yang tau gak sih lo yang apa namanya dia nyari-nyari setan terus apa namanya dimasukin ke ya botol. kan para pemburu kita kan nanti kayak wow banget gitu loh kayak buset ini serius nih berarti ini persoalan ini. Kalau sekarang karena udah modern gitu kan jadi istilah kayak no pick hoax itu kan semakin kuat gitu. Iya. Jadinya makin mengendur sih ininya. Cuman anehnya lagi, sebenarnya kalau mau dijadiin bahan, ini bisa tetap menguntungkan. Anehnya lagi, maksudnya dijadikan bahan tuh dalam artian dijadikan sebagai ini loh, sebagai bahan, ya bukan konten, sumber daya untuk acara pertelevisian. Kan contohnya waktu itu tahun lalu tuh acaranya Roy Kiyoshi. Betul. Iya. Hal-hal yang mistis gitu-gitu sekarang mau dibercandain atau di apa, tapi itu acara tetap kuat cuy. Kuat. Punya banyak fans. Tapi ya, tapi emang orang Indonesia itu emang gak jauh dari mistis sih, iya gak sih? Kental banget gitu. Lu mikir gak sih karena modernisasi yang ada sama kemajuan teknologi malah jadi orang semakin penasaran gak sih karena misal dulu kan di omongan atau apa ya kan, tapi sekarang karena mungkin bisa kita rekam, bisa kita apa, jadi kayak apa ini asli gak sih, apa ini asli gak sih gitu loh. Jadi orang semakin penasaran dan malah topik ini pun jadi selera sendiri gitu loh. Iya, emang gitu sih sejatinya kan, karena sebagai manusia kan sesuatu yang kita nggak ketahui itu bisa dijadikan sesuatu pemicu rasa penasaran kita. Jadi bahan ya. Nah, dulu kan orang kan nggak tahu gitu. Ini kok dia bisa ada beginian, ada penampakan, ada begini, ada begini. Nah, karena dulu juga ilmu masih terbatas kan, nggak kayak sekarang. Ilmu dan aksesnya masih terbatas, jadi orang percaya aja gitu. Nah kalau sekarang kan lebih ada research gitu. Walaupun ya sampai sekarang juga sebenarnya pendapat orang masih berbeda-beda gitu tentang ini sebenarnya nyata atau enggak gitu. Nah ini ngomongin pendapat tentang nyata atau enggaknya nih. Ini kira-kira lo berdua nih ya bahasa enaknya percaya nggak gitu, ada apa enggak? Kayak misalkan coba dari lu lagi baik kan tadi lu bilang nih lu nggak percaya gini ada begituan. Itu alasannya kenapa gitu? Kan lu berdua kontra nih, jadi yang satu pro yang satu kontra kan, kayak Pandu tadi pernah ngeliat, cuman kalau lu lu kan nggak pernah lihat, nggak percaya. Iya nggak pernah ngeliat dan nggak percaya gitu. Kalau lu gimana Baik? Kok lu nggak percaya gitu? Alasannya kenapa? Gue nggak percaya kalau dia bisa menampakkan sesuatu sih. Oh karena dia kelihatan, jadi lu nggak percaya gitu? Iya, dan itu gitu? Mana mungkin? Kan sebenarnya kan apa ya, makhluk kayak gitu kan itu jatuhnya gaib, itu makhluk gaib kan? Kan kita kan nggak bisa ngelihat sebenarnya gitu sih. Itu kalau menurut gua ya, kalau menurut pandangan gua ya, sebagai kita manusia aja kita nggak bisa ngeliat yang kayak begitu. Cuman memang kita bisa merasakan. Betul sih. Merasakan kayak kehadiran apa gitu. Tapi bukan kayak Roy Kiyoshi ya yang yang dihirup tuh. Lala. Saya mencium bau Indomie. Bau Indomie nih Robi. ada yang bikin Indomie. Terus Robi nyaut. Iya. Bukan Roy, nih bau mie sedap. Si Pilor ya. Resek juga si Pilor dia. Jadi gitu sih Pin. Kalau menurut gue tuh nggak percaya karena juga mungkin pengalaman gue nggak ada dan gue nggak mempercayai kalau makhluk begitu tuh akan bisa kita lihat gitu. Itu sih. Orang malah terbalik ya. Orang kalau ngelihat baru percaya ya. Lu nih. Iya sih. Iya. Kalau jadi kalau lu itu ini ya, kalau lu bisa ngelihat berarti nggak percaya. Cuman ada orang yang gue lagi berpikir sih.
Tapi kalau bener-bener diliatin gitu, kalau kira-kira lu percaya gak, Bay? Malah takut. Enggak, bukan masalah apa yang lu rasakan, yang lu rasakan gitu, apa yang lu ini. Jadi takut kan yang lu percaya dong. Nah iya, ya bisa. Apaan sih? Tapi ya memang kayak apa sih ya? Karena kan gue kayak nyari-nyari nge-search gitu ya. Emang ada apa enggak sih gitu? Maksudnya kita bisa ngeliat nggak sih kayak gitu? Kalau yang gue cari dan gue pernah tahu sih, ya kita emang sebenarnya kalau dibilang mah kita emang nggak bisa nyampe ke ranah itu. Maksudnya kita emang nggak bisa lihat dan itu makhluk gaib gitu sebenarnya. Oke. Kalau lu Pan, lu gimana Gue sih percaya kalau ada ya. Cuma kalau misal ada orang bilang dia bisa ngeliat nih, dia ngeliat ini nih, terus dia ada ini di sini gitu, gue nggak terlalu percaya sih. Oh itu kenapa gara-garanya? Ya karena bukan gue yang ngalamin gitu. Karena apalagi kalau misal satu orang doang ya saksinya. Kayak misal gue sendiri doang. Kayak misal tadi gue bilang gue ngeliat ini, lu nggak percaya kan karena cuma gue doang yang lihat gitu loh. Ya iya gue ngerasa kayak gitu sih. Kalau tapi kalau yang lihat banyak baru lo percaya gitu. Maksudnya itu lebih meyakinkan gitu. Ya lebih meyakinkan, apalagi kalau misal ada gue di situ misal. Oh lu ngeliat juga gitu. Iya. Nah tapi kalau misalkan kayak begitu nih, berarti kan ada satu poin di antara pendapat lu berdua nih yang ketemu nih. Jadi poinnya itu bagaimana kalau orang-orang yang menyatakan kalau diri mereka itu bisa ngelihat gitu. Misalkan dari poin lo, Bay. Kan lo bilang karena emang manusia itu sejatinya kan gak bisa ngelihat ini. Iya. Nah tapi kan ada gitu orang yang bukan ngaku sih, ya sih bener ngaku sih. Kayak dia menyatakan diri kayak gue bisa ngelihat ini, gue bisa nerawang ini. Terus kayak lu juga kayak kalau misalkan kan lu bilang kalau dari lu kan lu bilang lu nggak percaya kalau cuma satu orang doang yang bilang gitu, kalau yang lainnya nggak ngeliat. Nah cuman kan si orang ini dia spesial gitu bilang ke diri dia sendiri, gue bisa ngeliat. Nah itu gimana tuh menurut lu berdua? Karena ini kan poinnya berarti kalian bersilangan ini satu poin ini. Kalau dari lu gitu, coba siapa kayak duluan? Coba sweet. Gimana anjing sweetnya kocak. Dulu. Lu kan paling tua di sini. Iya, gue harus menghormati lu di sini. Iya, sensei. Kalau dari gue misal kalau dari orang yang ngaku bisa ngeliat aja nih, maksudnya gue pernah baca atau pernah nonton gitu kalau misal satu orang, misal lu ngelihat suatu sosok nih, dia tuh misal rambutnya panjang, bisa aja si Bayu ini ngelihat rambutnya pendek, jadi orang lain itu bisa ngelihat beda-beda. Makanya itu yang kayaknya emang ragu deh kalau dia bisa ngeklaim gini-gini. Iya, meragukan ya. Soalnya meragukan. Masa ngelihatnya sama tapi ngedeskripsiinnya beda gitu. Ya kan kocak kan? Iya. Kalau lu Bay gimana Bay menurut lu tuh dengan orang-orang yang bilang kalau mereka ini bisa ngelihat gitu? Sulit percaya sih ya. Misalkan kayak satu orang itu dia bisa melihat gitu kan. Apalagi kalau itu bisa dijadiin konten gitu. Kalau menurut gua. Kenapa tuh? Kalau dijadiin konten kenapa emang? Ya kayak apa ya? Kayak pasti nggak sesuatu yang bisa jadi itu kan, bisa settingan atau apa gitu. Menurut gue bisa sampai mikirnya sampai ke sana sih sebenarnya sih kayak gitu. Oh berarti kayak jadi kalau gue simpulin dari lu nih Bay, lu itu sebenarnya percaya kalau yang gaib itu ada. Cuman lu nggak percaya kalau mereka itu bisa menampakkan diri gitu. Iya, itu maksud gue. Kayak gitu. Iya, gue baru nggak dari tadi nih. Maksud tapi juga memang kita juga emang nggak punya nggak punya penglihatan ini kayak penglihatan emang nggak dikasih gitu.
kita bisa melihat iya, mereka gitu dari sih. sononya nggak Sebenarnya sih gitu sih. Iya, kalau iya berarti lu tetap nggak percaya ya sama orang yang bilang-bilang kalau mereka itu bisa ngeliat, itu tetap nggak percaya ya. Iya. Tapi Terus selanjutnya, lu baik nih, gue nanya nih, lu percaya nggak kalau emang ada orang yang mereka berada di level yang berbeda dari orang yang biasa, ngerti nggak maksud gue? Iya, paham. Iya, paham. Yang lu bilang itu spesial gitu, mereka bilang mereka spesial gitu ya. Ya, lu percaya nggak? Nggak percaya sih, juga nggak percaya juga. Iya. Ya sama kayak lu bilang lah, kalau misalkan orang ini ngomong gini, misalnya kayak tadi itu teman gue kan, yang katanya itu kan, gue tetap aja nggak percaya sebenarnya. Iya. Juga memang nggak logis sih, dan emang sesuatu yang gaib emang nggak logis, emang. Nggak jelas, Iya, nggak masuk akal. Kalau nggak dilihat sendiri ya. Iya. Nah, ini selanjutnya gini nih, kan tadi kita udah bahas tentang pembuatan konten berdasarkan yang tadi gitu tuh, dia bisa ngeliat terus dibikin konten. Nah kan sekarang kan konten kan maksudnya konten itu kan apa yang ya kita lihat atau kita tonton atau yang kita konsumsi dalam media itu kan gak cuma TV ya. Pasti TV sekarang kan YouTube kan, YouTube lebih ini. Nah kan banyak tuh ya youtuber yang lu bilang gitu tuh, yang dijadiin konten gitu. Banyak banget. Nah iya kan, terus followingnya banyak banget kan. Naiknya cepet. Naiknya cepat. Itu menurut lu asli atau palsu gitu? Nah kalau misalkan asli, menurut lu itu hal yang ini nggak sih, di hal yang apa namanya, kayak sah-sah aja gitu dijadiin profitable, atau menurut lu gimana gitu? Terus kalau palsu, tanggapan lu gimana gitu? Gue sih selama enggak ngerugiin orang lain ya, tapi itu pasti suatu konten itu kalau dia buatnya kayak clickbait atau apa sih, memang ngerugiin sih ya. Iya sih. Bikin kecewa gitu. Iya. Bikin kecewa sih. Menurut gua ya gimana ya? Ya sulit juga sih kalau ngomongin industri kayak gitu. Iya enggak. Jadi pertanyaan pertamanya, menurut tuh asli atau palsu, yang mereka asli atau palsu gitu konten mereka? Kalau menurut gue sih kurang tahu juga sih. Kalau menurut gue sih mungkin ada yang asli dan mungkin juga ada yang palsu sih. 50-50 kayaknya. Jadi campur ya. Kalau dari gue nih, kalau gue misal ngelihat semacam video kayak gitu misal di internet, pasti yang pertama gue lakuin adalah mencoba mencari alasan yang masuk akal. Maksudnya gimana tuh? Kayak misal nih ada sosok ini nih kelihatan di sini. Gue mikir dulu ini bisa jadi efek kamera atau gerakannya nggak natural, itu berarti buatan atau gimana gitu. Alasan yang misal logis dulu ya kadang juga misal kalau YouTube nih, misal sambil lihat komen nih, itu bisa aja ini, jadi kayak malah jadi research sendiri gitu. Ya. Iya sih. Jadi kalau misal udah nggak nemuin hal yang masuk akal seperti itu, mungkin baru gue ada muncul rasa percaya gitu. Tapi untuk secara garis besar, menurut tuh kontennya itu kebanyakan asli atau palsu tuh? Kalau menurut gue sendiri ya palsu sih. Palsu ya? Ya justru kalau konten itu kan, kalau konten kayak itu kan karena mereka ready gitu loh. Mereka udah nyiapin ada ini udah, mereka siap, kayak mereka tahu bahwa ada timnya juga sesuatu ya. Gue malah lebih percaya karena kalau model-model kayak video yang rekam amatir, nggak sengaja ya, amatir kayak gerakan biasa atau gimana gitu. Itu malah lebih percaya sih. Nah, tapi menurut lo kalau dari segi profitable-nya gitu, wajar gak menurut lo? Boleh gak gitu mereka? Jadi kan mereka kan sebenarnya kan, menurut gue sih ya secara nggak langsung sih, dan boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja sih. Wajar aja ya. Iya, gue juga sih. Nggak ada pihak yang dirugiin ya. Maksud gue mungkin juga karena penontonnya yang konsumsi juga banyak, itu senang.
Iya, senang sama konten gitu. Mereka penasaran juga kalau ini asli nggak sih, ini gimana sih, gitu. Ya, soalnya kan tujuannya mungkin emang entertain ya, tujuan utama mereka kan. Tujuan utamanya juga menghibur. Jadi kalau selama konsumennya merasa terhibur ya udah sih. Setuju sih. Iya. Satu pendapat. Kalau dari gua sih, ini berarti gua nih ya kan tadi kan. Conclusion. Ini ya. Nggak, maksudnya dari gua gitu. Soalnya kan dari tadi kan lo berdua, dari sudut pandang lo berdua. Iya. Biar adil, gue juga mengutarakan pendapat gue gitu. Oke. Kalau dari gue sih, gue gimana ya? Gue tuh orangnya kalau kayak Bayu ya. Cuman kalau lo kan lo nggak percaya dan lo bukan nggak percaya sih, lo percaya. Cuman lo nggak percaya kalau bisa ngelihat dan lo itu emang nggak mau ngelihat kan gitu. Ya, itu gue nggak mau lihat, benar. Kalau gue gini loh. Gue itu sebenarnya nggak pernah ada pengalaman juga kayak lo Bay 100%. Jadi gue nggak pernah ngalamin atau nggak pernah ngelihat gitu bener-bener kayak ada penampakan apa gue nggak pernah gitu. Cuman gue itu pengen gitu ngelihat gitu dan ngalamin karena gue ingin kayak penasaran aja gitu kayak penasaran sih. Iya, gue penasaran. Nah, gue pengen kayak sebenarnya apa sih yang terjadi gitu maksudnya. Tapi gue juga karena belum pernah ngalamin gitu, gue juga jadinya nggak percaya gitu kalau sebenarnya gitu ada. Karena gini, karena kalau gue itu ada juga yang kayak pandu gue. Jadi kalau misalkan ada apa-apa nih, gue lebih ke yang alasan logis dulu nih. Kalau dia nggak, dia ada kayak gini karena ada apa gitu. Gue lebih ke condong ke arah ini sih, logis, logika dan sainsnya gitu. Nah terus juga ditambah lagi kan, gue kan ini nih psikologi nih. Iya, siap. Promosi dulu. Oke. Iya. Kampusnya promosi nggak? Oh gitu. Nah, kampusnya enggak, jangan. Ada lipnya nggak? Hah? Ada lipnya nggak? Ada lip. Ada lah, kampus ada. Gitu udah Pak. Emang ada kampus yang bayar. Ada depannya. Gue nggak mau nyebut nama sih. Depannya belakangnya N sih. Oh apa tuh? Iya, gue nggak mau nyebut nama. Ya udah kampus yang ada. Depannya U, belakangnya N. Ntar kita diomelin lagi gara-gara inside jokes. Iya. Oke, lanjut. Nah karena kan gue di psikologi ya. Nah gue pernah nanya sih ke dosen gue kayak waktu itu kan gue lagi belajar ini ya, psikologi klinis tuh tentang metafisika. Orang kalau metafisika kan psikologi klinis. Oke. Itu metafisika jauh lagi Cok. Jauh lagi ya. Pengobatan ya, buat pengobatan atau? Iya, maksudnya dia ngomongin penyakit dalam psikologi gitu, penyakit kejiwaan. Nah, terus gue nanya dong. Nah, salah satunya waktu itu ada dia dosen gue lagi ngajarin skizofrenia gitu. Jadi ketika orang itu ngelihat hal-hal yang tidak orang lain lihat gitu. Oh, halusinasi. Iya, skizofrenia sama apa ya waktu itu ya? Halusinasi. Gue lupa. Banyak banget gila. Kayak misal kesurupan disebut histeria gitu kan. Iya. Ada bahasa medisnya. Ada bahasa medisnya setiap kayak gitu. Terus gue nanya ke dosen gue dong. Kan kalau di masyarakat kita kan sebutannya kan orang-orang yang bisa ngeliat itu kan indigo ya kan. Terus gue nanya ke dosen gue, Bu, kalau kalau dalam pandangan medis atau psikologi gitu orang-orang yang dalam tanda kutip indigo itu gimana? Saya nanya, gue nanya gitu kan ke dosen. Nah dosen gue tuh jawabnya gini. Jadi sebenarnya asal muasal kata indigo itu bukan dalam medis itu bukan orang yang spesial atau bisa ngeliat apa-apa. Justru orang-orang indigo itu orang-orang yang emang mereka itu ada kesalahan atau kerusakan di kepala mereka gitu. Mereka itu orang-orang spesial. Nah dari kesalahan
Iya, jadi dari kesalahan atau kerusakan di kepala mereka itu ya bisa dibilang di luar normal lah gitu. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami atau mereka lakukan itu di luar di luar norma-norma yang mungkin. biasanya. Di luar yang norma. Nah, tapi kalau di kita karena ya mungkin gimana ya? Karena literasinya mungkin kurang atau mungkin karena kurang pengetahuan. Iya, jadi sainsnya itu kurang maju gitu. Jadi ketika ada orang yang ngaku atau bilang, oh gue ngeliat ini di sini nih gini-gini, jadi orang mungkin langsung percaya aja tanpa mengetahui kalau sebenarnya dalam medis itu orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya harus dikasih treatment gitu. Dikasih treatment malah. Bukan dibully juga ya? Iya, jangan dibully juga. Malah lebih parah kayaknya. Malah lebih parah. Karena nggak membantu gitu. Nah, dari kayak gitu. Jadi malah berubah jadi macan nanti kan. Iya. Nanti lu mau ngasih lu ngebully juga kocak. Lu mau gue ngasih teh hangat? Oh, teh hangat. Oh iya. Pasti kalau orang itu ada teh hangatnya. Enggak ya, Gi? Kalau ada orang kesurupan pasti kasih teh hangat. Sakit teh hangat sembuh dah. Teh hangat mah kalau yang pingsan di upacara kan dibawa ke UKS tuh. Terus sama yang jaga UKS kasih teh hangat. Pokoknya teh hangat dah. Itu udah apa sih namanya? Yang medis gitu pas sekolah. Gitu. The power of teh hangat. Iya, yang jaga UKS gitu kan. Iya. Ini masalah PMI. Iya. Masalah apapun teh hangat. Iya, teh hangat sponsor kita hari ini ya. Iya, sponsor kita hari ini teh hangat. Shout out tuh teh hangat. Teh hangat bioskop. Sorry episode kali ini. Iya, teh hangat bioskop. Lanjut lagi nih. lanjut. Iya, jadi kalau gue sih gitu sih. Jadi karena gue juga lebih condong ke tadi yang gue bilang, gue lebih ke logika dan sains gitu. Terus juga dari psikologi sendiri sebenarnya yang kayak begituan tuh nggak ada dan nggak bisa dibuktikan. Cuman walaupun semua itu ada di gua, itu masih ada rasa-rasa kayak pengen tahu gitu gimana sih yang sebenarnya gitu. Ada gue begituan. Jadi bisa dibilang gue percaya nggak percaya kalau mau disimpulin gitu. Iya. Setengah ya. Gitu sih. Setengah. Nggak setengah sih. Lebih. Iyalah. Gimana? Lebih condong. 80-20 lah. 80-20. Oh gitu ya. Kalau lu berapa, Bay? 50-50 sih. 50-50. Kalau lu berapa, Du? 60 or 70-30 gitu lah. 70-30 ya? 70 nggak percaya apa 70 percaya? 70 nggak percaya sih, karena kan gue bilang kayak ya sama kayak lu harus research dulu ini apa aja kemungkinan yang ada. Karena sebenarnya gini loh, kalau menurut gue juga sih, ini menurut gue doang sih dari yang gue pelajarin sih. Karena yang tadi gue bilang kenapa nilai mistis yang begitu-gitu tuh orang Indonesia masih kental gitu, masih suka gitu ngeliat-ngeliat yang nggak masuk akal gitu. Karena yang tadi gue bilang yang nilai literasi di Indo itu masih kurang banget sih. Masih rendah ya. Nilai literasi sama ya gimana ya, gue nggak mau ngomong kata sih, cuman gimana ya? Apaan? Ini kata udah jadi meme gitu. Maksudnya. Tapi maksudnya kurang open minded gitu. Open minded. Open minded. Iya, open minded. Cuman kan maksud gue begitu. Jadi karena mereka udah ngerasa ini di luar gue nih, udahlah gue percaya aja. Jadi orang Indo tuh mentalnya masih begitu, coy. Nggak yang dimana seharusnya tuh ini gue nggak tahu nih, gue harus cari tahu ya. Harusnya begitu. Kalau kita kadang-kadang ada yang kayak gini nih, ya udah ya gitu, ya aja gitu. Iya, maksudnya kebanyakan gitu. Karena seharusnya kan kalau yang gue bilang tadi ini bingung nih, ya jangan diem dan ngangguk-ngangguk aja, lu cari tahu lagi. Ini kenapa bisa begini nih, gini. Harusnya begitu, harusnya. Oke. Harusnya. Kan kita nggak tahu nih gimana kan pemerintahnya kan ya gitulah. Ya, udah.
Udah, nggak usah. Ini kita Anda ingin rangkum. membuat mobil lah. Anda ingin membuat mobil. Iya, jangan dong Pak. Jangan membuat mobil. Saya pengen beli mobil aja deh, nggak usah. Kita udah nggak berasa sih dari tadi setengah jaman lebih, mungkin gue nggak ngitungin juga sih. Kita udah ngobrol kan tentang apa namanya tadi tema kita hari ini yang misterius ya. Mungkin dalam ngerangkumnya gini, dari gue ngerangkum pendapat kita bertiga ya. Kalau dari kita sih rasa ingin percaya, rasa penasaran mah ada. Cuman karena apa namanya? Karena modernisasi dan sains semakin maju gitu. Jadi kita lebih condong ke arah logika dan sains gitu. Jadi nggak percaya aja gitu. Kalau yang gue rangkum sih. Kalau menurut lu gimana tuh? Apalagi kita tuh ini anak apa ya, generasi Z ya? Iya, kita Gen Z. Gen Z. Enggak dong. Apa? Kita boomer lawak. Lu kan 40. Oh iya, 127 gua. Gua 60 tahun punya 7 perusahaan. Di atas yang boomer apaan? Iya. Di atas milenial. Enggak. Milenial bawahnya. Oh, di atasnya ya. Oh, apa ya? Pokoknya gitulah. Inilah apa? Tommy. tahun 00. Iya, enggak ya, benar-benar. Maksudnya kan kita udah Gen Z gini. Iya, maksudnya tuh kayak apa ya? Mungkin ada teman-teman kita yang di generasi Z atau mungkin milenial yang udah mengenal teknologi gitu, yang udah make gawai. Mungkin mereka bisa nyari beberapa kayak beberapa jurnal dari, ada nggak sih yang sebenarnya kayak gitu yang pengalaman gaibnya gitu atau makhluk gaib gitu, dan itu bisa jadi kayak referensi gitu mereka juga. Apakah emang benar ada? Lebih banyak sumber dan referensi gitu loh. Jadi kayak di generasi yang mungkin umurnya masih ya 18 sampai 30 tahunan yang masih mungkin mereka nggak begitu percaya sih. Iya, jadinya nggak percaya gitu. Kalau dari lu dulu ada tambahan nggak dari rangkuman? Gue mau nambahin sih, sebenarnya kan kayak rasa percaya kita beda-beda nih. Itu kan berarti rasa percaya itu kembali ke diri masing-masing kan. Cuma kita juga harus kayak tadi kita harus ngelakuin research dulu. Lagi pula juga bukannya bagian serunya adalah ketika kalian bisa membuktikan itu bohongan atau nyata. Jadi rasa itu yang akan menambah rasa penasaran atau malah memuaskan rasa penasaran kalian. Benar-benar setuju gue. Setuju. Gitu sih. Iya. Gue terakhir nih ya. Oke. Kan ini kan berarti kita pasti menyinggung tentang kepercayaan kan, maksudnya apa yang kita percaya, apa yang kita lihat. Betul. Ini kalau dari kita sih, sebenarnya kan walaupun kita bilang kita nggak percaya nih atau gimana, bukan berarti kita harus ini dong, bukan berarti ignorance gitu. Kita juga harus menghormati mereka yang percaya juga. Menghargai pendapat, menghargai dan menghormati. Maksud gue, lu kita ngomong itu. Jadi kalau misalkan walaupun lu tahu nih, ini palsu nih, cuman mereka ada orang-orang yang mereka ini percaya gitu kalau ini tuh benar gini-gini, ya bukan berarti kita harus membuli mereka gitu. Jangan lah. Bodoh lu gitu. Ya justru kita harus ajarin, kita harus gitu, malah ngasih tahu yang benar. Itu sih terakhir sih. Oke. Keren sih, keren. Ya, keren. Ya jadi sekian ya dari kami tim Introcast ini. Kurang lebihnya mungkin bisa dimaafkan. Yang udah nonton atau dengerin, terima kasih, dan jangan lupa untuk biasa like, subscribe, share gitu ya kan. Ngapain? Jangan malah lah. Ya, kok jangan kan biar berkembang lah. Ya nggak apa-apa. Kita makin semangat bikin konten. Begitu ya. Iya, jangan. Iya. Mending nggak usah. Iya dong. Nah, nggak harus. Harus ya. Tapi nggak harus sih, bebas sih, terserah sih. Oh ya udah. Terserah. Bebas terserah, nggak tahu ya.
Gue serah nggak tahu. Oke. Ya, terus jangan lupa juga ya untuk nonton yang video yang lain-lain ya. Oke. Gua Kevin Lisius. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.